Musik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman religius manusia sejak zaman kuno. Dalam tradisi Kristiani, musik memperoleh kedudukan yang istimewa karena menjadi bagian integral dari liturgi. Oleh sebab itu, Gereja Katolik tidak pernah memandang musik liturgi sekedar sebagai unsur estetis atau hiburan, melainkan sebagai ministerium yang memiliki dimensi teologis, pastoral, dan spiritual. Pemahaman tersebut berkembang secara bertahap sepanjang sejarah gereja. Akar musik liturgi dapat ditelusuri hingga tradisi ibadat bangsa Israel yang banyak menggunakan mazmur sebagai doa bersama. Komunitas Kristiani perdana kemudian mengadopsi dan mengembangkan tradisi tersebut dalam terang misteri Kristus. Dari sinilah lahir berbagai bentuk nyanyian gerejawi yang pada akhirnya berkembang menjadi tradisi musik liturgi barat maupun timur. Sepanjang hampir 2 milenium, musik liturgi mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teologi, dinamika budaya, reformasi liturgi, hingga kemajuan teknologi. Masa abad pertengahan melahirkan tradisi Gregorian yang kemudian diakui gereja sebagai model utama musik liturgi Latin. Periode Renaissance menghadirkan perkembangan musik polifoni yang memperkaya khazanah musik gereja. Reformasi Protestan pada abad ke-16 turut memberikan dampak besar terhadap praktik musik gerejawi, mendorong gereja Katolik melakukan pembaruan melalui Konsili Trente dan kemudian berbagai dokumen magisterium. Memasuki abad ke-20, pembaruan liturgi memperoleh momentum baru melalui dokumen Trale Solecitudini yang diterbitkan oleh Paus Pius ke-10 pada tahun 1903. Dokumen tersebut menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar musik liturgi yang menekankan kekudusan, keindahan artistik, dan sifat universal. Selanjutnya, ensiklik Musicae Sacrae Disciplina dari Paus Pius ke-12 memperluas refleksi gereja mengenai fungsi pastoral musik liturgi, sekaligus membuka ruang bagi perkembangan yang tetap berada dalam kerangka tradisi. Puncak pembaruan liturgi modern terjadi melalui Konsili Vatikan II, khususnya Konstitusi Sacrosanctum Concilium. Dokumen ini menegaskan bahwa musik liturgi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari liturgi suci serta harus mendorong partisipasi aktif seluruh umat beriman. Setelah konsili, berbagai instruksi lanjutan terutama Musicam Sacram dan General Instruction of the Roman Missal memberikan pedoman praktis mengenai pelaksanaan musik dalam perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Pembaruan tersebut menghasilkan perkembangan yang unik melalui proses inkulturasi. Musik tradisional dari berbagai daerah mulai diintegrasikan ke dalam liturgi dengan tetap mempertahankan identitas iman Katolik. Kehadiran alat musik lokal, bahasa daerah, serta bentuk musikal tertentu memperlihatkan bahwa gereja mampu berdialog dengan kebudayaan tanpa kehilangan hakikat liturginya. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama ketika pengaruh musik populer, industri hiburan, dan media digital mulai memengaruhi selera musik umat. Dalam banyak komunitas, batas antara lagu rohani dan lagu liturgi menjadi semakin kabur sehingga menimbulkan kebutuhan akan pendalaman teologis dan pastoral yang lebih memadai. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1903 ketika Paus Pius ke-10 mengeluarkan motu proprio Trale Solecitudini. Dokumen ini menegaskan bahwa musik liturgi harus memiliki 3 ciri utama, yaitu kudus, memiliki kualitas seni yang tinggi, dan bersifat universal. Gregorian kembali ditegaskan sebagai model utama musik gereja, sementara berbagai bentuk musik yang terlalu menyerupai hiburan dipandang kurang sesuai bagi liturgi. Memasuki pertengahan abad ke-20, para ahli liturgi mulai menyadari bahwa persoalan liturgi bukan hanya soal bahasa atau musik, tetapi juga tentang partisipasi umat. Banyak orang hadir dalam misa secara fisik, namun tidak sungguh-sungguh ikut ambil bagian dalam doa gereja. Disinilah muncul gagasan yang kemudian sangat terkenal, yaitu participatio actuosa atau partisipasi aktif umat. Partisipasi aktif berarti seluruh pribadi, yakni akal budi, hati, suara, dan iman, ikut terlibat dalam tindakan liturgi. Bahkan seseorang yang duduk diam sambil berdoa dengan sungguh dapat berpartisipasi lebih aktif daripada orang yang sibuk bernyanyi, tetapi tidak menghayati misteri yang sedang dirayakan. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi salah satu tema sentral Konsili Vatikan II. Ketika Paus Yohanes ke-23 membuka Konsili Vatikan II pada tahun 1962, salah satu harapan besarnya adalah agar liturgi menjadi sumber kehidupan rohani seluruh umat, bukan hanya urusan para imam atau biarawan. Hasilnya adalah lahirnya dokumen pertama konsili, yaitu Sacrosanctum Concilium, yang diresmikan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 4 Desember 1963. Menariknya, dokumen pertama yang disahkan konsili bukanlah tentang dogma, bukan pula mengenai struktur gereja, melainkan tentang liturgi.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya liturgi dalam kehidupan gereja Katolik. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Gregorian tetap memperoleh tempat utama dalam liturgi Latin, sementara bentuk musik lain dapat diterima apabila memenuhi syarat-syarat liturgis dan benar-benar membantu umat berdoa. Gereja tidak menilai musik pertama-tama berdasarkan genre, melainkan berdasarkan fungsinya dalam liturgi. Pertanyaannya bukan sekedar apakah lagu ini modern atau kuno, tetapi apakah lagu ini benar-benar membantu gereja berdoa? Apakah teksnya sesuai iman Katolik? Apakah musiknya mendukung tindakan liturgi atau justru mengalihkan perhatian dari misteri Ekaristi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian dijawab lebih rinci dalam dokumen-dokumen sesudah konsili, terutama Musicam Sacram pada tahun 1967 dan General Instruction of the Roman Missal yang mengatur tata perayaan misa hingga sekarang. Karena itu untuk memahami musik liturgi Katolik secara utuh, kita tidak cukup hanya mendengar lagu-lagunya. Kita perlu memahami dasar teologisnya, sejarah perkembangannya, dan aturan resmi gereja. Jika ada satu dokumen yang paling menentukan wajah liturgi Katolik modern, maka dokumen itu adalah Sacrosanctum Concilium. Dokumen ini bukan hanya mengubah cara gereja merayakan liturgi, tetapi juga mengembalikan pemahaman bahwa liturgi adalah tindakan seluruh umat Allah. Dan di dalam pembaruan itu, musik memperoleh tempat yang sangat istimewa. Konsili Vatikan II dibuka pada tahun 1962 oleh Paus Yohanes ke-23. Gereja Katolik sedang menghadapi dunia yang berubah dengan sangat cepat. Perang Dunia Kedua telah berakhir, komunikasi semakin berkembang, masyarakat semakin terdidik, dan gereja mulai menyadari bahwa banyak umat hadir dalam liturgi tanpa sungguh memahami apa yang sedang dirayakan. Selama berabad-abad, misa dirayakan dalam bahasa Latin. Bagi para imam dan kaum terpelajar, bahasa ini tidak menjadi persoalan. Namun bagi sebagian besar umat, liturgi seringkali menjadi pengalaman yang lebih banyak disaksikan daripada dihayati. Salah satu kalimat paling terkenal dari Sacrosanctum Concilium terdapat pada artikel 10, liturgi adalah puncak yang dituju oleh seluruh kegiatan gereja, sekaligus sumber dari mana seluruh kekuatannya mengalir. Pernyataan ini memiliki makna yang sangat dalam. Seluruh karya gereja seperti pewartaan Injil, pendidikan iman, karya sosial, pelayanan kepada orang miskin, hingga kegiatan kategorial bermuara pada liturgi. Di dalam liturgi, khususnya Ekaristi, gereja mengalami perjumpaan paling mendalam dengan Kristus. Karena itu liturgi bukan sekedar rangkaian upacara, liturgi adalah jantung kehidupan gereja. Dan jika musik menjadi bagian integral dari liturgi, maka kualitas musik liturgi akan sangat mempengaruhi pengalaman doa seluruh umat. Di dalam Sacrosanctum Concilium, musik tidak hanya disebut sepintas. Bab 6, yang terdiri dari artikel 112 hingga 121, secara khusus membahas musik. Hal ini menunjukkan bahwa musik dipandang sebagai unsur yang sangat penting dalam liturgi. Artikel 112 membuka bab tersebut dengan pernyataan yang sangat terkenal. Tradisi musik gereja semesta merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang menonjol di antara ungkapan seni lainnya, terutama karena nyanyian suci yang berpadu dengan kata-kata merupakan bagian yang perlu dan integral dari liturgi yang meriah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Konsili tidak mengatakan bahwa musik adalah hiasan liturgi, tidak pula disebut sebagai pelengkap liturgi. Musik adalah bagian integral dari liturgi. Dalam bahasa liturgi, integral berarti sesuatu yang menjadi bagian dari hakikat tindakan liturgi itu sendiri. Jika suatu bagian dihilangkan, liturgi kehilangan salah satu dimensinya. Karena itu gereja tidak pernah memahami musik liturgi sebagai konser, hiburan setelah komuni, ataupun selingan agar umat tidak bosan. Musik harus menyatu dengan tindakan liturgi. Artikel 112 juga menjelaskan tujuan musik dalam liturgi. Tujuan musik liturgi harus memuliakan Allah dan menguduskan umat atau sanctificatio fidelium. Dua tujuan ini selalu berjalan bersama. Jika suatu lagu terdengar sangat indah tetapi lebih menarik perhatian kepada penyanyinya daripada kepada Allah, maka lagu itu kehilangan fungsi liturgisnya. Sebaliknya, lagu yang sederhana tetapi membantu umat berdoa dapat menjadi musik liturgi yang sangat baik. Karena itu, gereja selalu menilai musik berdasarkan fungsi liturgisnya, bukan berdasarkan popularitasnya. Dalam liturgi Katolik, teks lebih utama daripada melodi. Musik haruslah melayani sabda. Konsili menegaskan bahwa teks nyanyian harus sesuai dengan ajaran iman gereja dan sejauh mungkin diambil dari kitab suci maupun sumber-sumber liturgi resmi. Inilah sebabnya lagu-lagu liturgi memiliki standar teologis yang tinggi. Lagu tidak hanya harus enak didengar, ia juga harus benar secara doktrinal.
Banyak lagu religius yang sangat baik untuk doa pribadi atau persekutuan, tetapi belum tentu cocok digunakan dalam misa. Perbedaan ini seringkali kurang dipahami. Tidak semua lagu rohani adalah lagu liturgi. Salah satu perubahan paling nyata setelah Konsili Vatikan II adalah penggunaan bahasa setempat dalam liturgi. Banyak orang mengira konsili menghapus bahasa Latin, faktanya tidak demikian. Sacrosanctum Concilium tetap mempertahankan bahasa Latin sebagai bahasa liturgi ritus Romawi, tetapi membuka kemungkinan penggunaan bahasa daerah apabila dipandang bermanfaat bagi partisipasi umat. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dalam misa bukanlah penolakan terhadap Latin, melainkan penerapan prinsip pastoral yang telah diizinkan oleh konsili. Akibat perubahan bahasa ini, lahirlah ribuan komposisi musik liturgi baru di berbagai negara. Indonesia sendiri kemudian mengembangkan kekayaan lagu liturgi berbahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah yang tetap berusaha mengikuti prinsip-prinsip liturgis gereja. Melalui Sacrosanctum Concilium, gereja berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar yang hingga kini menjadi pondasi seluruh musik liturgi Katolik. Namun dokumen ini masih bersifat konstitusional. Banyak pertanyaan praktis yang belum dijawab. Misalnya, bagian mana dari misa yang sebaiknya dinyanyikan? Apakah semua lagu memiliki tingkat kepentingan yang sama? Bagaimana peran kur, pemazmur, dirigen, dan umat? Bagaimana memilih alat musik yang sesuai? Dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip konsili dalam kehidupan paroki sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Tahta Suci menerbitkan sebuah instruksi penting pada tahun 1967, yaitu Musicam Sacram. Salah satu kalimat yang sering dikutip dari Musicam Sacram adalah, musik akan semakin suci apabila semakin erat hubungannya dengan tindakan liturgi. Kalimat sederhana ini memiliki dampak yang besar. Artinya, musik liturgi tidak dinilai berdasarkan jumlah instrumen, kerumitan aransemen, kemampuan vokal penyanyi, atau tepuk tangan dari umat. Yang dinilai adalah apakah musik itu benar-benar menyatu dengan liturgi. Karena itu, gereja tidak memilih lagu hanya karena enak didengar. Salah satu kontribusi terbesar dari dokumen Musicam Sacram adalah konsep 3 tingkatan nyanyian. Mengapa? Karena pada waktu itu banyak paroki berpikir bahwa seluruh misa harus dinyanyikan atau sebaliknya, tidak perlu ada nyanyian sama sekali. Gereja menawarkan jalan tengah. Tingkat pertama. Bagian pertama adalah dialog antara imam dan umat. Contohnya tanda salib pembuka, salam liturgi, Tuhan sertamu dan sertamu juga, prefasi, dialog sebelum Injil, dan doa penutup. Mengapa bagian ini paling penting? Karena dialog tersebut membentuk struktur dasar liturgi. Tanpa dialog itu, misa kehilangan dinamika perjumpaan antara imam dan umat. Menariknya, banyak paroki justru lebih sibuk memilih lagu pembukaan daripada memperhatikan dialog-dialog liturgi ini. Padahal, menurut Musicam Sacram, justru bagian inilah yang paling utama untuk dinyanyikan. Tingkat kedua. Tingkat kedua adalah bagian-bagian ordinarium dan beberapa doa penting. Misalnya, Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, aku percaya, kudus, Bapa kami, anak domba Allah, dan atau doa umat. Bagian-bagian ini boleh dinyanyikan apabila memungkinkan. Semakin sering dinyanyikan semakin baik, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan umat. Tingkat ketiga. Tingkat ketiga atau terakhir mencakup bagian-bagian yang melengkapi perayaan. Misalnya lagu pembuka, mazmur tanggapan, lagu persembahan, lagu komuni, dan lagu penutup. Perhatikan sesuatu yang menarik. Dalam praktik sehari-hari, justru bagian ketiga inilah yang paling sering mendapat perhatian. Padahal menurut Musicam Sacram, bagian pertama jauh lebih penting. Artinya, apabila suatu paroki hanya mampu menyanyikan sebagian misa, gereja menganjurkan agar dimulai dari dialog liturgis terlebih dahulu, baru kemudian berkembang ke bagian lainnya. Dokumen Musicam Sacram juga memberi perhatian besar kepada kur. Kur disebut sebagai pelayan liturgi. Istilah ini penting. Artinya, kur bukan pengisi acara, bukan pula kelompok konser. Mereka menjalankan pelayanan gereja. Tugas utama kur adalah membantu umat bernyanyi, memperindah liturgi, menjaga mutu musik gereja, dan menyanyikan bagian yang memang menjadi tugas kur. Dengan demikian, kur tidak boleh mengambil seluruh nyanyian sehingga umat hanya menjadi pendengar. Sebaliknya, umat juga tidak harus menyanyikan semua bagian yang memang diperuntukkan bagi kur. Hubungan antara umat dan kur adalah kerjasama liturgis. Musicam Sacram juga memperjelas pentingnya pemazmur. Mazmur tanggapan bukan lagu sisipan. Mazmur merupakan sabda Allah. Karena itu pemazmur bukan sekedar penyanyi, ia melayani pewartaan kitab suci melalui nyanyian. Dalam tradisi gereja kuno, mazmur bahkan menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam liturgi sabda.
Dokumen ini juga menegaskan bahwa dirigen memiliki tugas pastoral. Ia bukan hanya mengatur tempo, ia membantu seluruh umat bernyanyi sebagai satu tubuh Kristus. Demikian pula organis. Permainan organ tidak boleh mendominasi. Instrumen berfungsi menopang nyanyian liturgi, bukan menjadi pusat perhatian. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah gitar boleh dipakai dalam misa? Musikam Sakram tidak membuat daftar alat musik yang boleh atau tidak boleh. Sebaliknya, gereja memberikan prinsip. Instrumen dapat digunakan apabila sesuai dengan martabat liturgi, membantu doa, tidak mengganggu suasana ibadah, serta diterima oleh otoritas gereja setempat. Karena itu jawaban gereja jauh lebih bijaksana daripada sekedar boleh atau tidak boleh. Yang lebih penting adalah bagaimana alat musik tersebut dimainkan. Organ pipa yang dimainkan seperti musik hiburan juga dapat kehilangan sifat liturgisnya. Sebaliknya, gitar yang dimainkan dengan penuh penghormatan terhadap liturgi dapat membantu umat berdoa jika sesuai dengan norma gereja setempat. Dengan demikian, persoalannya bukan pertama-tama terletak pada instrumen, melainkan pada cara penggunaannya dalam melayani liturgi. Salah satu warisan penting Musikam Sakram adalah keterbukaannya terhadap inkulturasi. Gereja hadir di ribuan budaya, maka musik liturgi juga dapat menyerap unsur-unsur budaya lokal. Namun inkulturasi bukan berarti semua bentuk musik otomatis layak digunakan dalam misa. Budaya perlu dimurnikan dan diintegrasikan sehingga tetap mencerminkan kesakralan liturgi. Inilah sebabnya gereja menekankan proses penilaian dan persetujuan oleh otoritas yang berwenang. Jika Sacrosanctum Concilium memberikan landasan teologis dan Musikam Sakram memberikan pedoman musik liturgi, maka ada satu dokumen yang mengatur bagaimana seluruh misa dirayakan secara konkret. Dokumen itu adalah General Instruction of the Roman Missal, atau yang biasa disingkat GIRM atau GIRM. Disinilah gereja menjelaskan bukan hanya apa yang harus dinyanyikan, tetapi juga mengapa bagian-bagian tertentu dinyanyikan, siapa yang menyanyikannya, dan kapan keheningan justru lebih tepat daripada musik. Ketika gereja memperbarui Missale Romawi setelah Konsili Vatikan II, setiap edisi selalu disertai dengan sebuah pengantar resmi yang disebut General Instruction of the Roman Missal. Salah satu prinsip dasar GIRM adalah bahwa musik harus mengikuti struktur liturgi, bukan sebaliknya. Ini terdengar sederhana, tetapi mempunyai konsekuensi yang besar. Seringkali dalam praktik pastoral, lagu dipilih hanya berdasarkan tema umum, selera kur, atau karena sedang populer. Padahal, dalam pandangan gereja, setiap nyanyian memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan bagian liturgi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, lagu pembuka tidak dapat diperlakukan sama dengan lagu komuni. Mazmur tanggapan tidak dapat diganti sembarangan dengan lagu rohani biasa. Atau lagu penutup sudah pasti memiliki fungsi yang berbeda dari nyanyian saat persembahan. General Instruction of the Roman Missal menjelaskan bahwa nyanyian pembuka mempunyai beberapa tujuan sekaligus. Nyanyian ini bertugas untuk membuka perayaan, membangun persatuan umat, mengantar hati umat memasuki masa atau pesta liturgi yang sedang dirayakan, serta mengiringi perarakan imam dan para pelayan menuju altar. Artinya, lagu pembukaan bukan sekedar musik pengiring agar imam berjalan menuju altar. Ia merupakan bagian pertama dari tindakan liturgi. Karena itu, teksnya sebaiknya sesuai dengan tema liturgi hari itu atau diambil dari antifon resmi Missale Romawi. Dalam banyak tradisi gereja, antifon pembuka bahkan menjadi dasar penyusunan lagu pembuka. Setelah lagu pembuka selesai, imam memulai misa dengan tanda salib dan salam liturgi. Menariknya, menurut Musikam Sakram, dialog-dialog ini termasuk bagian yang paling penting apabila misa dinyanyikan. Misalnya Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Dialog sederhana ini bukan basa-basi, ia merupakan pengakuan bahwa Kristus hadir dalam perayaan liturgi. Karena itu, apabila memungkinkan, dialog-dialog tersebut lebih baik dinyanyikan daripada hanya diucapkan. General Instruction of the Roman Missal atau GIRM memberikan perhatian khusus kepada Gloria. Dokumen ini menegaskan bahwa Gloria adalah madah kuno gereja yang memuliakan Allah Tritunggal. Karena sifatnya sebagai satu kesatuan, Gloria tidak boleh dipotong-potong atau diganti dengan lagu lain yang hanya bertema kemuliaan. Ini adalah salah satu kesalahan yang kadang terjadi dalam praktik. Apabila Gloria dinyanyikan, maka seluruh teks Gloria harus dipertahankan. Teks liturgi tidak boleh diubah demi menyesuaikan melodi. Dalam liturgi Katolik, musik selalu melayani teks, bukan sebaliknya. Salah satu penegasan paling penting dalam GIRM adalah mengenai Mazmur tanggapan. Mazmur bukan lagu sisipan.
Mazmur merupakan bagian dari liturgi sabda. Karena itu, dokumen ini menyatakan bahwa bentuk ideal penyampaiannya adalah dinyanyikan, bukan sekedar didaraskan. Mengapa? Karena sejak zaman Israel kuno, Mazmur memang merupakan doa yang dinyanyikan. Dengan dinyanyikan, umat tidak hanya mendengar sabda Allah, tetapi juga menanggapinya melalui nyanyian. Disinilah muncul peran penting pemazmur. Pemazmur bukan penyanyi solo yang sedang tampil, ia adalah pelayan sabda. Sesudah bacaan kedua, gereja menyanyikan Aleluya atau bait pengantar Injil. Dokumen ini menegaskan bahwa Aleluya mempunyai fungsi khusus, yakni menyambut Kristus yang akan hadir melalui pewartaan Injil. Karena itu Aleluya sebaiknya dinyanyikan. Hal ini menunjukkan betapa erat hubungan antara musik dan liturgi. Ketika roti dan anggur dibawa ke altar, dokumen ini menganjurkan adanya nyanyian persembahan. Namun ada hal menarik. Nyanyian persembahan tidak selalu diwajibkan. Yang lebih penting adalah prosesi persembahan itu sendiri. Apabila dinyanyikan, lagu tersebut hendaknya membantu umat memahami makna mempersembahkan hidup bersama roti dan anggur yang akan dikuduskan. Lagu persembahan bukan saat untuk menampilkan karya musik yang paling rumit. Justru kesederhanaan seringkali lebih membantu suasana doa. Kudus merupakan salah satu bagian paling penting dalam seluruh perayaan Ekaristi. Nyanyian ini menjadi jembatan antara privasi dan doa syukur agung. Teksnya berasal dari kitab Yesaya dan seruan orang banyak ketika Yesus memasuki Yerusalem. Karena itu, dokumen ini menegaskan bahwa seluruh umat bersama imam sebaiknya menyanyikan kudus. Ini adalah nyanyian seluruh umat. Disinilah kita menemukan salah satu momen paling sakral dalam liturgi. Doa syukur agung adalah pusat perayaan Ekaristi. Dokumen ini menjelaskan bahwa imamlah yang memimpin doa ini atas nama seluruh gereja. Selama doa berlangsung, umat mengambil bagian melalui keheningan, aklamasi, kudus, anamnesis, dan amin agung. Menariknya, gereja justru tidak menghendaki musik instrumental mengisi seluruh doa syukur agung. Mengapa? Karena perhatian umat harus tertuju pada doa konsekrasi itu sendiri. Keheningan memiliki nilai liturgis yang sama pentingnya dengan musik. Ini adalah prinsip yang sering terlupakan. Sesudah umat menerima tubuh dan darah Kristus, General Instruction of the Roman Missal menganjurkan adanya nyanyian komuni. Tujuan lagu ini bukan sekedar mengisi waktu antri komuni. Nyanyian komuni memiliki beberapa fungsi, yaitu mengungkapkan persatuan umat yang menyambut Kristus, membantu suasana doa, memperdalam makna persekutuan dengan Kristus, dan mengiringi prosesi komuni. Karena itu, teks lagu komuni sebaiknya berhubungan dengan Ekaristi. Lagu yang hanya berbicara tentang tema umum kehidupan Kristiani belum tentu cocok digunakan pada saat komuni. Salah satu bagian General Instruction of the Roman Missal yang sering dilupakan justru berbicara mengenai keheningan. Dokumen ini menjelaskan bahwa dalam liturgi terdapat saat-saat tertentu ketika tidak ada musik sama sekali. Misalnya ketika sesudah ajakan, marilah kita berdoa, sesudah bacaan kitab suci, sesudah homili, dan sesudah komuni. Mengapa? Karena keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah bagian liturgi. Dalam keheningan, umat merenungkan sabda Allah. Dalam keheningan, umat mengucap syukur. Dalam keheningan, hati berbicara kepada Tuhan. Paus Benediktus ke-16 pernah menegaskan bahwa keheningan liturgis bukanlah jeda yang canggung, melainkan ruang di mana Allah berbicara kepada hati manusia. Maka, liturgi yang baik bukan liturgi yang penuh musik tanpa henti, tetapi liturgi yang mampu menempatkan musik dan keheningan secara harmonis. Berdasarkan General Instruction of the Roman Missal dan Musicam Sacram, sebuah lagu liturgi idealnya memenuhi beberapa kriteria, yaitu: pertama, sesuai dengan teks dan masa liturgi seperti Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, masa biasa, atau pesta tertentu. Kedua, memiliki isi teologis yang benar dan sejalan dengan ajaran gereja. Ketiga, membantu partisipasi umat, bukan hanya menampilkan kemampuan kur. Keempat, selaras dengan bagian liturgi yang sedang berlangsung. Kelima, memiliki kualitas musikal yang layak sehingga mampu mendukung doa dengan indah dan bermartabat. Dengan demikian, pemilihan lagu bukan terutama soal selera pribadi, melainkan sebuah pelayanan pastoral yang memerlukan pengetahuan liturgi dan kepekaan teologis. General Instruction of the Roman Missal juga menekankan bahwa liturgi adalah tindakan seluruh gereja, bukan milik satu kelompok. Karena itu, musik liturgi harus membangun komunio atau persekutuan umat Allah.
kur, organis, dirigen, pemazmur, imam, diakon, misdinar, dan umat bukanlah kelompok yang berjalan sendiri-sendiri. Mereka membentuk satu tubuh yang melayani misteri Ekaristi. Dalam perspektif ini, keberhasilan musik liturgi tidak diukur dari tepuk tangan setelah misa, melainkan dari apakah umat semakin mampu berdoa, semakin memahami misteri yang dirayakan, dan semakin dipersatukan dalam Kristus. Setelah memahami Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram, dan General Instruction of the Roman Missal, kita mulai melihat gambaran yang utuh. Ketiga dokumen ini saling melengkapi. Yang pertama memberikan dasar teologis, yang kedua menjabarkan prinsip-prinsip musik liturgi, dan yang ketiga mengatur penerapannya dalam struktur perayaan Ekaristi. Namun masih ada satu sumber resmi gereja yang merangkum seluruh ajaran iman secara sistematis. Sumber itu adalah Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Diterbitkan pada tahun 1992 atas prakarsa Paus Yohanes Paulus II, Katekismus bukanlah kumpulan aturan praktis, melainkan sintesis resmi ajaran iman Katolik. Di dalamnya dibahas secara menyeluruh mengenai pengakuan iman, perayaan misteri Kristiani, kehidupan moral, dan doa. Musik liturgi tidak dibahas dalam satu bab tersendiri, tetapi prinsip-prinsip yang mendasarinya tersebar dalam bagian tentang liturgi, sakramen, doa, dan keindahan ibadat. Salah satu ajaran terpenting katekismus adalah bahwa liturgi bukan pertama-tama karya manusia. Liturgi adalah karya Kristus sendiri. Ketika gereja merayakan Ekaristi, Kristus hadir dan bertindak melalui gerejanya. Artinya, umat tidak sedang menciptakan ibadah mereka sendiri. Mereka ikut ambil bagian dalam liturgi surgawi yang dipimpin oleh Kristus Imam Agung. Inilah sebabnya gereja sangat berhati-hati terhadap segala sesuatu yang digunakan dalam liturgi, termasuk musik. Jika liturgi adalah karya Kristus, maka musik yang mengiringinya juga harus mencerminkan kekudusan tindakan tersebut. Salah satu pertanyaan sederhana tetapi penting adalah mengapa gereja tidak cukup hanya membaca doa? Mengapa harus bernyanyi? Jawabannya telah lama dirumuskan dalam tradisi gereja melalui ungkapan yang sering dikaitkan dengan Santo Agustinus, yaitu siapa yang bernyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Meskipun para sejarawan mencatat bahwa kalimat ini bukan kutipan harfiah dari Santo Agustinus, maknanya sangat sejalan dengan spiritualitas gereja. Bernyanyi bukan berarti doa menjadi 2 kali lebih kuat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa nyanyian melibatkan seluruh pribadi, yaitu pikiran, suara, tubuh, emosi, dan hati. Ketika seseorang menyanyikan mazmur dengan penuh iman, ia tidak sekedar mengucapkan kata-kata. Ia menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Dalam tradisi Katolik, keindahan bukanlah kemewahan. Keindahan adalah salah satu jalan menuju Allah. Para teolog sejak zaman gereja perdana hingga abad pertengahan sering berbicara mengenai 3 sifat yang mencerminkan Allah, yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Allah adalah sumber dari ketiganya, karena itu gereja selalu menghargai seni. Bukan hanya musik, tetapi juga arsitektur, lukisan, patung, mosaik, sastra, dan puisi liturgis. Namun gereja juga mengingatkan bahwa keindahan liturgi bukanlah kemewahan yang memamerkan kemampuan manusia. Keindahan liturgi harus transparan terhadap misteri Allah. Dengan kata lain, umat seharusnya semakin memandang kepada Kristus, bukan terpukau pada para pelayan liturgi. Dalam dunia modern, banyak musik diciptakan untuk menonjolkan ekspresi pribadi. Hal itu sangat baik dalam konser atau karya seni. Namun liturgi memiliki orientasi yang berbeda. Liturgi adalah doa gereja. Karena itu musik liturgi harus mengarahkan perhatian kepada tindakan bersama seluruh umat. Inilah sebabnya gereja berhati-hati terhadap bentuk-bentuk musik yang terlalu berpusat pada penyanyi, terlalu mengutamakan improvisasi, mengubah liturgi menjadi pertunjukan, atau membuat umat lebih sibuk mengagumi penampilan daripada berdoa. Semua ini bukan berarti gereja menolak kreativitas. Sebaliknya, kreativitas dihargai selama tetap melayani liturgi. Ada sebuah prinsip klasik dalam teologi liturgi, yaitu Lex orandi, lex credendi, artinya cara gereja berdoa membentuk cara gereja percaya. Prinsip ini sangat penting dalam memahami musik liturgi. Apa yang dinyanyikan umat sedikit demi sedikit membentuk iman mereka. Karena itu, gereja memberi perhatian besar pada isi teologis setiap teks liturgi. Jika lagu-lagu liturgi setia pada kitab suci dan ajaran gereja, maka umat pun akan semakin dibentuk oleh iman yang benar. Sebaliknya, apabila teks lagu mengaburkan ajaran gereja atau lebih menonjolkan pengalaman emosional semata, maka fungsi formasi iman menjadi berkurang. Dengan demikian, musik liturgi bukan hanya sarana doa, tetapi juga sarana katekese. Melalui katekismus gereja Katolik, kita memahami bahwa musik liturgi bukan sekedar persoalan aturan atau selera artistik.
Musik membantu gereja mengambil bagian dalam pujian surgawi, membangun kesatuan tubuh Kristus, memperdalam doa, dan membentuk iman umat. Keindahan musik liturgi bukan tujuan akhir, melainkan jalan yang mengarahkan hati kepada Allah. Demikian sedikit banyak penjabaran tentang musik liturgi dalam gereja Katolik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan atau sebagainya. Silakan like, komen, dan juga share bila kalian rasa video ini penting untuk dibagikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.